Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد Allah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله. رمضان خير ما تؤتي السنة، ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله. اللهم ارحمنا بالقرآن
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Pada hari ini kita kuliah akun stable ya, utang ya. Itu yang menyerahkan tugas terkait dengan video baru dua kelompok ya. Dua kelompok lagi belum menyerahkan. Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih putus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Cinta. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Pak, kok saya nggak ada suaranya ya, Pak? Iya Pak, nggak ada suaranya. Bapak lagi jelasin nggak, Pak? Iya. Dari suara. Oh iya, ulang lagi. Jadi saya menjelaskan akuntansi piutang ya.
Jadi ada 4 tujuan untuk menjelaskan potensi piutang. Pertama, bagaimana perusahaan mengakui. Yang kedua, bagaimana perusahaan melakukan penilaian piutang itu dan mencatat pada saat dia dibayar ya, dilunasi oleh si customer. Karena piutang itu muncul dari penjualan barang dan jasa secara kredit ya. Dan yang ketiga, 4 kita bahas minggu depan. 3 itu menjelaskan tentang piutang wesel ya, piutang not receivable. Yang keempat, bagaimana penyajiannya di laporan keuangan. Yang pertama kita lihat bagaimana perusahaan mengakui piutang dagang ya, piutang dagang. Jadi kalau suatu akun sudah diakui, berarti akun itu sudah dicatat ya. Dicatat yang mempengaruhi aset, utang, ekuitas, revenue dan expense. Nah, piutang kapan diakui? Ya. Jadi persyaratan dari piutang mengacu kepada jumlah yang ditempo dari individu atau perusahaan. Di piutang itu ada klaim yang diperkirakan dapat ditagih dalam bentuk cash. Ada klaim. Misalnya ditulis di neraca piutang 100.000, berarti diperkirakan dapat ditagih 100.000. Kalau nggak bisa ditagih 100.000, berarti nilai bukan 100.000, mungkin di bawah itu ya. Kalau diperkirakan dapat ditagih. Dan dalam pengelolaan piutang itu sangat penting ya. Suatu aktivitas penting dalam pengelolaan piutang. Kenapa? Karena setiap perusahaan pasti melakukan penjualan barang dan jasa secara kredit. Pasti ada lah ya. Tidak mungkin semuanya tunai. Paling tidak sehari 2 hari pasti kredit. Ya. Yang berikutnya piutang juga penting disebabkan karena dia representasi terhadap hasil likuid perusahaan. Ya. Likuid perusahaan. Sama seperti cash. Jadi urutan likuid kedua dari aset likuid itu adalah piutang dagang, bukan receivable ya. Jadi pengakuan piutang itulah jumlah yang ditempo dari individu dan perusahaan yang diperkirakan dapat ditagih dalam bentuk cash ya. Nah, jenis piutang itu ada berapa jenis piutang ya. Jenis piutang itu adalah yang pertama itu piutang muncul dari penjualan barang dan jasa. Ya. Berarti timbul dari customer beli barang perusahaan tapi belum bayar. Jadi penjualan secara kredit atau on account ya. Nah, ini disebut dengan account receivable. Disebut account receivable. Jenis piutang seperti ini, piutang dagang ya. Jadi yang kedua itu receivable. Not receivable adalah piutang yang timbul karena disebabkan oleh penjualan barang jasa atau penjualan atau pemberian pinjaman jangka pendek kepada karyawan, kepada pihak lain ya, di mana perusahaan menerima janji tertulis dari pihak berpiutang. Notes itu kan janji tertulis, notes dicatat, ditulis, dia akan membayar dalam jumlah tertentu di kemudian hari. Bisa ada bunga, bisa tidak ya, bisa ada bunga atau tidak. Tapi sebagian besar ada bunga. Kalau nggak ada bunga, berarti perusahaan akan menerima apa? Kalau nggak ada bunga, berarti diskon ya, diskon. Kemudian ada juga piutang yang muncul dari transaksi yang bukan dari penjualan barang dagang, yang bukan disebabkan perusahaan terima receivable, tapi disebabkan oleh bisa uang muka kepada karyawan ya, itu piutang juga namanya. Kemudian juga ada income refundable. Refundable itu yang perusahaan kelebihan bayar pajak nanti diklaim ya, muncul piutang pajak, piutang pajak ya. Itu contoh piutang atau piutang lain. Nah, ada juga piutang lain dari kelompok ini. Nah, pengakuan piutang dagang kalau perusahaan jasa ya itu mencatat piutang pada saat dia melakukan jasa secara kredit. Misal tukang cukur gitu, salon. Dia sudah habis ngunting rambut customer, terus belum bayar, muncul piutang ya. Kalau merchandiser, perusahaan pedagang itu mencatat account receivable pada saat point of sale, pada saat tanggal penjualan dari barang itu secara kredit. Nah, itu muncul piutang, point of sale. Ya, pada saat tanggal penjualan, tanggal di mana barang sudah diserahkan kepada customer, tanggal itu.
maka diakui sebagai piutang dagang. Debitnya, kreditnya adalah penjualannya. Kemudian bisa juga penjual menawarkan diskon, ya, untuk supaya ada pembayaran dipercepat, ya. Misalnya customer itu mau jatuh tempo 2 bulan lagi, perusahaan butuh uang nih karena likidnya terganggu, jadi dicari mana piutang bisa dipercepat pembayaran, dikasih iming-iming diskon. Jadi kalau dia bayar sekarang ini utang 100 juta bisa dibayar 90 juta misalnya, atau 95 juta, itu diskon. Dan bisa juga pembeli mungkin mengembalikan barangnya karena itu tidak dipikirkan sebelumnya, ya, atau mengembalikan barangnya di mana acceptable, ya, tidak bisa terima, ya. Jadi misal setun, jadi akan mengurangi dari piutang, ya, piutang. Nah, ini misalnya seperti ini contoh, ya, contoh. Bisa disumsikan bahwa Zeng Ltd pada tanggal 1 Juli 2020 itu menjual barang dagang on account atau kredit kepada Lee Store sejumlah 1.000 yen. Terminnya 2/10 dan 30. Di dalam jumlah ribuan, ya, 2 ribuan. Jadi kemudian tanggal 5 Juli Lee mengembalikan barang tersebut dengan harga jual, menggunakan barang tersebut dengan harga jual 100 yen kepada Zeng. Iya, ada barang dibeli dari 1.000 itu 100 barang dibeli itu dikembalikan. Mereka mungkin nggak sesuai harapannya. Dulu, Pus. Maka untuk menyajikan ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini sebagai berikut. Kalau tanggal 1 Juli, Sebelumnya jurnalnya mencatat jurnal penjualan apa? Ini saat diakui piutang dagang, itu saat terjadi penjualan, ya. Itu debitnya cash, ya, piutang dagang, kemudian piutang dagang accounts payable 1.000 dan sales revenue 1.000, ya, karena 1.000 penjualan. Lalu tanggal 5 Juli dikembalikan barang dagang itu oleh customer kepada si penjual. Catat sales return and loan 100, accounts payable 100. Sales return and loan, sales return sama loan itu beda, ya. Sales allowance, sales return itu kalau barang dikembalikan, ya, dikembalikan sehingga accounts payable-nya di kredit, ya, di kredit. Nanti debitnya kreditnya adalah penjualan, ya, sales revenue. Jadi dibatalkan lagi. Dan nilai 100. Kalau allowance itu rusak, tapi customer bisa nerima. Tapi kalau yang sales return unacceptable, dia tidak menerima. Jadi kalau yang allowance bisa terima, tapi dia minta diskon. Misalnya contoh, yang barang 100 ini rusak, dia nggak kembalikan, udah saya terima, tapi minta diskon 10%. Maka dia sales return allowance-nya 10, accounts payable 10, ya, 10 bukan 100, ya, 100. Kemudian pada tanggal 11 Juli, ya, Zeng ini menerima pembayaran dari Lee terkait dengan saldo yang ditempo dari piutangnya. Jurnal dibuat untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Nah, 11 Juli, ya, karena persyaratan 2/10 N30. Dijual 1 Juli. Kemudian diterima tagihan sisa itu 11 Juli. Tanggal berapa? Diterima 11 Juli, ya. Ya, 1 Juli, ya. 1 Juli. Jadi 1 Juli ke 11 Juli. Masuk nggak dalam masa diskon? Karena masa diskonnya ada 10 hari. Kalau di 10 hari dibayar, kena diskon 2%. Jangka waktu kreditnya 30 hari. N itu net, gitu, ya. Net 30. Maka karena dia customer itu bayar 11 Juli, tanggal 1 nggak masuk tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 ya. Jadi pas itu 10 hari. 10 hari. Jadi masih dapat diskon berapa? Diskonnya 2%. 2 per 10 jadi diskon 2%. Masa perlu diskon 10 hari setelah tanggal penjualan. Kalau tanggal penjualan 1 Juli berarti itu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, apa 10 hari. 10 hari. Jadi catat gini. Catatnya adalah cash kan sisa 900.000 lagi kan, karena yang 100 sudah dikembalikan oleh si customer. Utang customer itu 900 karena dia bayar dalam masa diskon, maka dia kena dapat potongan, diberikan potongan customer oleh perusahaan. Potongannya berapa? 2% dari 900. Bukan dari 1000, karena 1000 itu dikembalikan 100 kan, tinggal 900, maka diskonnya dari 900. 2% dari 900, dia dapat 18. Nah, berapa cash terima? 900 dikurang 18. Jadi 882. 882 itu karena diskon 18 dikurang 900 kurang 18. Contoh lain. Dalam beberapa pedagang retail ya, itu menerbitkan kredit card ya. Kredit card, kartu kredit ya. Kartu kredit. Nah, pada saat Anda menggunakan retail credit card, ini kan contoh di Amerika ya. Jadi dia menggunakan retail credit card, kartu kredit untuk retail ya, cicilan. Retail itu pengecer lah. Kemudian the retailer membebankan bunga ke saldo jatuh tempo jika tidak dibayar di dalam periode tertentu. Misalnya antara tanggal 20, 25 sampai 30 nggak dibayar ya, maka dikenakan bunga. Sama kalau sudah punya kredit card di sini di. Apa Pak? Halo? Hai Pak. Halo? Pak, ada suara kodok ya Ada Pak? Pak. Gimana? Itu ada suara kodok. Di mana? Suara Di situ. katak. Suara katak Pak. Oh, Kayak wow. itu nama AP saya tuh, AP saya kodok, suara kodok. Oh, AP saya. kira Bapak punya kodok. Bukan saya di. Kirain Bapak tengah kodok tau Pak. Bukan saya di tengah hutan ya. Ya memang ada kodok di dalam HP saya. Saya suka aja dengar kodok ya. Dengan suaranya. Nanti saya ganti lagi, variasi lah. Suara message dari WA. Jadi misalnya asumsi Anda menggunakan kartu kredit itu, kartu IKEA namanya. IKEA itu kartu IKEA, tahu kan? IKEA yang jualan itu, yang penjual perabotan rumah tangga itu. Jadi IKEA itu kasih kredit card kepada customernya. Jadi customer bisa beli kredit ya. Nah, kalau dia dibayar dalam jangka 25 sampai 30 hari, dia nggak kena cas bunga. Tapi kalau dari itu dia bayar, dia kena cas bunga. Ya. Misalnya harga penjualan 300 per 1 Juni. Dia beli itu ya. Jurnal dibawa dari si dagang itulah. Jurnalnya accounts payable pada sales revenue. Ya. Jadi 300 piutang, nanti lawannya sales revenue ya. Sales revenue. Nah, diasumsikan bahwa Anda memiliki 300 euro pada akhir bulan, dan IKEA membebankan 1,5% per bulan dari saldo dari tempo itu. Ya, jurnal penyusunan untuk ayat penyusunan dicatat bahwa IKEA membebankan bunga untuk mencatat interest revenue 4,5. Ya. 4,5 itu dapat 300 kali 1,5%. Telah dikenakan bunga 1,5% ya. Karena kan udah 30 hari. Kecuali dia bayar kurang dari 30 hari baru
nggak dibebani bunga. Ini jurnalnya adalah ini. Jadi account receivable, interest revenue, ya. Jadi kenakan bunga karena bunganya per bulan berapa? 1,5% per bulan. Ya. Jadi 1,5% langsung kali 300, dapatnya 4,5. Ya, itu maksudnya. Udah tanggal 1 Mei ya, William ini menjual, ini contoh lain ya, contoh lain. Tanggal 1 Mei William menjual merchandise secara kredit kepada Bates untuk 50.000 euro. Terminnya 3/15 net 45. Artinya kalau dia membayar dalam jangka waktu maksimal 15 hari, dia kena diskon 3%. Si customer diberikan diskon 3% oleh penjual. Jangka waktunya 45 hari. Jangka 45 hari mungkin langsung ditagih dan diganti dengan wesel. Nah, tanggal 4 Mei, Bates mengembalikan merchandise seharga jual 2.000. Dari 50.000 itu 2.000 dikembalikan ya, 2.000 dikembalikan. Ya. Pada tanggal 16 Mei, Wilton, si penjual itu menerima pembayaran dari Bates ini atas saldo piutangnya. Dan jurnal dicatat untuk mencatat transaksi Mei ini oleh Wilton Books atau buku pembukuan si Wilton itu dengan mengabaikan cost of goods sold. Jadi artinya kita kan fokus kita ke piutang ya. Nah 1 Mei itu ada ayam tuh, udah subuh tuh ya, udah subuh tuh Mbak. Halo? Halo? Nggak ada orang ya? Hai Pak, ada orang Bapak. Ya, ketiduran kamu tuh. Suaranya bagus Pak, ayam. Kucing aja Pak, lucu. Ayam tuh apa tuh? Ayam suara HP tuh emang ayam beneran? Hah? Oh, kirain suara dari HP Bapak. Bukan. Maka siapa yang sudah, jangan subuh ini. Udah subuh malah. Nah, judulnya apa? Account receivable 50.000 pada sales revenue 50.000 ya. Pada saat terjadi penjualan 50.000. Kemudian pada saat lakukan return tanggal 4 Mei, judulnya adalah 4 Mei ini ya. Itu sales returns dan allowance 2.000 pada account receivable 2.000 ya. Kemudian tanggal 16 Mei ya, dia terima pembayaran dari customer si Bates ya. Maka jurnalnya adalah cash. Tanggal 16 Mei itu termasuk masa diskon nggak? 16 Mei masuk ya. Karena dia jual 1 Mei. Masuk, Pak. Masuk ya. 1 Mei dihitung di tanggal 2, bukan tanggal 1 Mei. Tanggal 2 pas 15 itu. 15 hari. Pas terakhir ya Pak. Pas terakhir ya. Cash berapa? Kenapa 48.000? Karena 2.000 sudah dikembalikan. Kan dia jual ke customer 50.000. 2.000 udah dikembalikan. Sisa 48.000. Nah, diskonnya dihitung dari 48.000 ini. Jadi berapa? 3% kali 48.000 dapat 1.440. Atau angkanya cash bersih yang diterima adalah 46.560. Dan account receivable-nya berkurang berapa? 48.000. Jadi selisih kan? Nah, selisih itu sales itu. Jadi 48.000 dikurang 48.000 dikali 0,3%. Masa diskon kan 3%. Ya, dapatnya. Nah, yang kedua, bagaimana perusahaan menetapkan nilai account receivable di laporan keuangannya, atau bisa mencatat. Dan bagaimana mencatatnya di pada saat dia lakukan disposisi itu dilepas ya. Nah, bagaimana cara melakukan penilaian piutang dagang ya, piutang dagang. Dalam standar akuntansi dikatakan tadi kan sudah ada definisi. Piutang dagang adalah jumlah yang diperkirakan akan dapat ditagih dengan cash. Yang diperkirakan.
Kalau dia piutang dagangnya berdasarkan nilai brutonya 100 juta ya. 100 juta itu kira bisa ditagih nggak semuanya? Kalau bisa semua ditagih, berarti nilainya dicantumkan lah 100 juta. Tapi kalau perusahaan itu ragu, dari 100 juta itu ada 5 juta kemungkinan nggak bisa ditagih sampai akhir tahun ini, ya, bisa ditagih, ragu lah ya. Maka dia harus melakukan uncollectible accounts payable, penyisian piutang tidak tertagih, tidak tertagih. Jadi kalau 5 juta, berarti yang betul dapat realisasi berapa? 100 juta kurang 5 juta. Jadi 95 juta. Itu nilai piutangnya. Yang betul-betul diperkirakan dapat ditagih menjadi cash ya, menjadi cash. Maka dalam pilihan accounts payable, pertama dia dikelompokkan dalam current asset ya. Yang kedua penilaiannya menggunakan konsep net realizable value. Jadi bagaimana pilihan piutang itu di neraca dalam setelah akuntansi menggunakan konsep namanya net realizable value. Arti nilai yang betul-betul dapat bisa direalisasikan. Jadi kalau 100 juta itu bruto, berapa betul-betul yang dapat direalisasikan oleh perusahaan berapa? Kalau direalisasikan dari 100 juta itu 80 juta, maka ada uncollectible accounts payable 20 juta. Itu dikurangkan dari bukunya, maka dapatnya nanti kalau 80 juta, kalau 60 juta, 60 juta. Ya. Nanti kalau kita masuk isi kedua, kalau habis saya zoom ini ya, masuk isi kedua seperti biasa. Di uncollectible account itu, uncollectible account, receivable, itu biasa timbul dari penjualan kredit ya. Jadi kemungkinan akun tidak bisa ditagih. Nah itu ya, yang collectible itu timbul dari penjualan kredit, di mana diperkirakan akun itu tidak bisa ditagih. Nah itu collectible account. Kemudian dari catatan penjual, itu mencatat ada kerugian. Kerugian hasil dari extending kredit sebagai bad debt expense. Ya. Extending kredit itu karena tadinya kreditnya 3 bulan mau dibayar, ternyata 3 bulan nggak dibayarnya. Extend sehingga diperkirakan, waduh, ini kalau makin panjang umur tunggakannya sama di bank uncollectible-nya, kolektivitas kredit. Nah, kalau makin lama umur kredit macet itu, makin lama umur kredit yang tidak ditagih, umur kredit tertagih, nah itu makin mengkhawatirkan. Maka di bank itu ada kualitas lancar ya, nah, itu masih aman. Kalau perhatian khusus, nah, itu hati-hati ya. Sudah diragukan, mulai diragukan, kurang lancar ya. Dia kurang lancar. Perhatian khusus kurang lancar, 3 bulan ya. Terus 3 bulan, waduh, belum bayar juga. Nah, mulai diragukan. Sampai umur 9 bulan. Ya. Setelah 9 bulan belum juga, dari diragukan jadi macet. Ya, jadi macet. Nah, kalau macet ya udah. Semua dihapus buku kan. Secara pembukuan, masuk ke balance sheet ya. Balance sheet. Nah, ada 2 cara untuk menghitung berapa uncollectible account. Dari jumlah nilai bruto piutang itu, nah berapa kira-kira nilainya yang tidak bisa ditagih atau uncollectible account. Ada 2 cara ngitungnya. Pertama menggunakan metode direct write off. Ya. Yang kedua metode allowance method. Ya. Ini bukan cara menghitung, ini metode ini Pertama ada metode langsung, ada metode cadangan. Ya. Gimana cara menghitungnya? Nah kalau metode direct write off method itu bad debt expense itu muncul pada saat betul-betul piutang itu tidak bisa ditagih. Tidak bisa ditagih, realisasi. Baru diakui kerugian uncollectible accounts payable. Baru diakui bad debt expense pada piutang. Jadi pada saat munculnya nggak bisa ditagih, langsung bad debt expense di debit kreditnya piutang. Nah, tapi yang kedua cara ada metode allowance, metode cadangan. Ini metode cadangan itu tidak perlu menunggu piutang dagangnya betul-betul tidak dapat ditagih. Tapi sekarang bisa diperkirakan berapa kira-kira. Jumlah kira-kira yang tidak bisa ditagih itulah masuk sebagai uncollectible account dan diakui sebagai bad debt expense.
Dan nanti di kreditnya ke AFDA. Nah, kalau ada akuntansi namanya AFDA. Allowance for doubtful account ya, AFDA. Disingkat dengan AFDA. AFDA ya. Itu singkatan itu ya. Nah, jadi dalam studi akuntansi, apakah membolehkan menggunakan direct way of method? Tidak boleh. Tidak boleh. Harus menggunakan allowance method. Jadi jangan menunggu piutang itu betul-betul tidak bisa ditagih baru bad expense. Jangan. Ya. Kan definisinya kan piutang dagang itu jumlah yang diperkirakan, expected value yang betul-betul dapat ditagih. Ya. Itu menjadi cash ya. Nah, itu. Nah, itu yang kalau diragukan DOP diakui sebagai bad expense. Ya. Bad expense. Kenapa allowance method itu diperkenankan di studi akuntansi? Pertama ya, karena dia matching konsepnya lebih matching expense terhadap revenue, matching expense terhadap revenue itu lebih tepat, lebih baik dibandingkan dengan direct way of method. Direct way of method contohnya, penjualan terjadi sekarang pinjam kredit, ya, terjadi sekarang, ya. Tapi bisa jadi betul-betul dapat tagihnya tahun depan. Ada beban bad expense tahun depan, kan nggak tepat. Bad expense tahun depan, padahal venue yang tahun depan itu tidak kaitannya dengan penjualan yang di mana customer tidak bayar itu. Harusnya dia dibebankan kepada di mana penjualan itu terjadi. Jadi penjualan terjadi di 2018, penjualan terjadi di 2018 ada diragukan, nah itu diakui sebagai bad expense di situ. Jangan tahun depan. Karena dia nggak match dengan penjualan yang terjadi pada tahun depan itu. Ya, itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, receivable itu betul-betul dinyatakan ya, di state ya, disajikan di laporan keuangan itu betul-betul jumlah yang betul-betul dapat realisasikan dalam bentuk cash. Kalau menggunakan allowance method. Tapi kalau direct way of method itu dalam jumlah itu ada kemungkinan nggak bisa ditagih, tapi belum ditagih sebagai bad expense karena menunggu betul-betul tidak dapat ditagih. Kalau yang tahun depan ya berarti nggak matching tuh, nggak matching dengan penjualan tahun depan karena berasal dari penjualan tahun sekarang. Dan yang ketiga dipersyaratkan dalam tujuan laporan keuangan. Jadi sesuai akuntansi disyaratkan, ya. Ini contoh ya. Bagaimana akun ini disajikan dalam neraca ya. Bisa contoh ya. Contoh. Misalnya accounts payable saldonya 200.000. Kemudian allowance for doubtful-nya amount itu 12.000. Ini artinya apa? Artinya misalnya ada saldo piutang 200.000, kemudian ada saldo allowance for doubtful account. Dan menggunakan metode allowance ya 12.000. Nah, penyajian gimana? Penyajian adalah accounts payable yang 200.000 dikurangi dengan allowance for doubtful account. Jadi saldo AFDA ini atau disebut dengan allowance for doubtful account itu saldo kontra account, jadi rekening kontra account dengan terhadap accounts payable. Dia bagi faktor pengurang. Jadi kalau AFDA-nya 12.000 dan saldo bruto accounts payable 200.000, 12.000 dikurang 12.000, dapatnya 188.000. Nah, ini penyajian. Value of receivable adalah 188.000 disajikan di neraca. Bukan 200.000. Dan 200.000 itu ada kemungkinan jumlah 12.000 tidak bisa ditagih. Padahal dalam konsepnya piutang itulah betul-betul jumlah yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Bukan jumlah brutonya. Kenapa? Karena prinsip penilaian piutang dagang menggunakan net receivable value. Nah, net receivable value mana? 188.000 itu net receivable value-nya. Ya. Maka konsep penilaian piutang dagang di neraca menggunakan net receivable value. Ya. Ayo ngerti nggak? Halo? Halo? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Pikir tidur semua itu ya? Tiduran semua. Enggak, Pak. Dengerin kok, Pak. Oh iya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan.
Saya tahu tadi kan penyajiannya accounts payable dicantumkan angkanya 200.000 itu dikurang dengan AFDA 12.000. Jadi 188.000. Atau bisa juga penyajiannya accounts payable, net of 12.000 allowance. Jadi artinya accounts payable itu disajikan secara net setelah allowance 12.000. Jadi 188.000. Jadi kalau pembaca pasti tahu ini 188.000 berarti saldo bruto piutangnya ditambahkan dengan 12.000. Jadi 200.000. Ya. Mana perusahaan mau pakai terserah pilih. Ya. Biasanya di perusahaan-perusahaan yang publik pilih yang cara kedua ini. Yang kedua, accounts payable net dalam kurung, bisa dikurung tuh, dikurung net of 12.000 allowance. Kurung lagi, tutup kurung lagi setelah 88.000. Oh, ini kan habis tempat nih. Ada perlu row 2 baris. Angka 3 muncul, ini angkanya cuma 2 muncul. Angka 12.000 sama 188.000. Lebih efisien penyajian yang cara kedua ini. Ya itu maksudnya. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan 100 ya. 100 ya. Kan accounts payable pada sepenyu ya, sepenyu. Jadi nanti accounts payable-nya nambah 100. Kalau-nya belum ya. Masih 25.000, masih 25 apa satunya? Euro ya. Euro. Udah ditagih 333.000. Halo, selanjutkan ya. Halo. Iya Pak, lanjut Jadi Pak. kalau ditagih 330 piutang itu, maka dia catat kan terima cash kan itu. Terima cash ya. Terima cash. Jadi cashnya di debit ya. Ke debit. Debit accounts payable di kredit. Kita posting ke buku besar accounts payable. Postingnya di kredit ya. Nah, kemudian kalau yang belum terpengaruh ya. Sehingga berapa saldonya? Saldo accounts payable 500 tambah 100 kurang 333 berapa 267. Kalau allowance tetap masih ada itu karena belum ada perubahan karena allowance itu berubah pada saat nyusun laporan keuangan. Nah, ini adjustment itu mengakui berapa kira-kira dari accounts payable itu yang tidak bisa ditagih. Nah, itu masuk ke bad debt expense. Ya. Dan untuk mengadjustment diperkirakan estimasi bad debt itu 15. Nah, bad debt 15 ya. Maka dicatat seperti ini. Ya. Aduh, nggak bergerak nih. Nah, itu bad debt expense 15 pada allowance for the full account. Ini nambah lagi allowance for the full account ini. 15. Ini bad debt expense tambah 15 ya. Itu maksudnya. Dan berikutnya, perusahaan menghapus bukukan atas akun yang tidak bisa ditagih. Ada 10, ya. Ada 10 nilainya, karena bisa ditagih, udah hapus bukukan aja. Bagaimana perusahaan mencatat hapus bukukan itu? Kalau seadanya dia menggunakan allowance method, ada cadangan penyisian piutang tak tertagih. Lalu disebut AFDA. AFDA ya. Nah, jurnal seperti ini. Jurnalnya adalah pasti piutangnya di kredit ya. Nah, gimana? Allowance-nya di kredit. Aduh. Piutang di kredit, allowance-nya di debit, sorry. Kenapa nggak diakui sebagai bad debt expense? Kan nggak tertagih, Pak. Nah, karena bad debt expense itu diakui pada saat membentuk cadangan penyisian piutang tertagih. Nah, pada saat betul-betul tidak ditagih, maka digunakan cadangan ini untuk menutupi kerugian itu. Jadi nanti accounts payable-nya di kredit, debitnya allowance for the full account ya. Itu maksudnya. Nah, penilaian accounts payable di neraca dari hasil data ini kan posisi terakhir, kalau ini akhir periode di mana digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Maka accounts payable berapa? 257.
257 ya. Itu AFDA berapa? 15. Uncollectible account 10. Ini 30 saldo AFDA-nya. 30 maka sebagai pengurang. 257 kurang saldo AFDA dapat 27. Berapa nilai net reserve value? Itu 27. Ya, 27. O-I-L dalam bawah A-N D-I-L-A-N gitu. Terus ya, kita lanjutkan ya. Lanjutkan ya. Nah, dalam direct write off method untuk uncollectible account ya. Ini metode direct write off. Tadi kan metode forward ya. Kalau metode direct write off itu digunakan ya. Bagaimana caranya? Ya. Tadi metode apa? Ini contoh ya. Bisa diasumsikan Warden Co itu mau write off, menghapus bukukan saldo piutang dari customernya, nama si Doran ya. Saldo piutangnya 1.600 karena sebagai uncollectible ya, 12 Desember. Warden mencatat, diasumsi dia menggunakan metode uncollectible direct write off method. Direct method itu dia tidak membentuk cadangan. Pada expense kapan diakui? Pada saat betul-betul tidak bisa ditagih. Ya, ditagih. Nah, kalau kasus seperti ini pada tanggal berapa nih? Tanggal 12 Desember ternyata dihapus bukukan sebesar 1.600, maka dicatat seperti ini. Debitnya adalah bad expense ya. Bad expense pada accounts payable. Langsung ke accounts payable. Tadi kan bad expense-nya tidak dituliskan, itu lawan pada accounts payable. Yang tidak akui bad expense lagi, karena sudah diakui pada saat pembentukan cadangan. Cadangan. Jadi, unless bad loss are insignificant. Di direct write off method is not acceptable untuk tujuan pelaporan keuangan. Kenapa? Karena nggak sesuai standar akuntansi. Ya, itu ya. Nah, metode allowance method untuk menentukan uncollectible account ya. Bagaimana ya? Ya. Jadi pertama, jadi karena estimasi berarti bagaimana caranya mengestimasi jumlah uncollectible account itu? Jadi perusahaan harus mengestimasi berapa uncollectible account receivable. Berapa? Bagaimana cara menentukannya? Ya. Yang kedua, pada saat dia tentukan langsung debitnya bad expense, kreditnya allowance for doubtful account. Dia sebagai kontra aset account. Kontra aset account itu dia sebagai pengurang dari akun aset yang namanya accounts payable. Ya. Nah, yang ketiga, perusahaan akan melakukan debit allowance for the full account dan mengkredit accounts payable pada saat akun tertentu dihapus bukukan karena dia tidak bisa ditagih. Ini bukan kepada expense debitnya, tapi allowance for the full account dan kreditnya accounts payable. Kalau metode write off itu yang tadi ini write off method, dia langsung beda expense. Kalau ini enggak, allowance for the full account, seperti contoh sebelumnya diberikan. Ya. Ini contoh ya, contoh bagaimana pencatatan estimated uncollectible. Jadi Hamson Furniture, contohnya, itu menjual secara kredit 1.200.000 dalam tahun 2020. Mana 200.000 itu sisanya bukan calculated pada tanggal 31 Desember. Manajer kredit mengestimasi bahwa 12.000
dari penjualan ini maksudnya dari 1.200.000 itu tidak bisa ditagih uncollectible estimasinya. Maka dia akan buat jurnal tanggal 31 Desember dalam estimasi untuk mengaki bad expense 31 Desember. Maka dicatatnya apa? Bad expense 12.000 pada allowance for the full account 12.000. Ya. Maka di penelitian neraca lah accounts payable pada allowance for the full dikurang allowance for AFDA 12.000. Sehingga nilai net reserve value dari piutang itu adalah 188.000. Ya. Berarti ya? Halo? 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 Paham, Iya, Pak. Pak. Paham. Suara itu juga tak ada orang-orang, nggak ada orang. Nah, takutnya ketiduran sudah ya. Nah, contoh lain ya. Contoh lain. Misalnya Vice Presiden Keuangan ya, Hamson Furniture telah mengotorisasi untuk melakukan penghapusan saldo 500.000 dari piutang yang dimiliki oleh salah satu customernya. RA War 1 Maret 2021. Jurnal untuk mencatat penghapusan ini adalah sebagai berikut. Ya. Debitnya lah. Debitnya mana? Debitnya 1 Maret itu allowance for the full account pada accounts payable. Diposting ke accounts payable. Accounts payable tadi saldo 200.000 ya. Kemudian ada penghapusan 500, jadi tinggalnya 199.500. Allowance for the full account di debit 500.000 sehingga saldo AFDA ini menjadi 1 Maret 11.500. Jadi penjualan neraca 199.500 dikurang 11.500. Ya. Nah kemudian kau udah dihapuskan tuh. Berikutnya 1 Juli ternyata debitur yang dihapuskan piutangnya dia bayar. Jadi kau dihapuskan nih, sudah dihapuskan pada tanggal 1 Maret 500. Karena dipikirkan yang mungkin bayar lah orang nih. Dihapuskan jadi AFDA debit kreditnya accounts payable. Kemudian tanggal 1 Juli kan dia bayar. Ditolak nggak pembayaran dari customer? Ya enggak lah, diterima ya. Jangan tolak. Jangan nanti karena perusahaannya jujur, Pak, usah bayar Pak, utang apa dihapuskan. Nah itu kan nggak benar ya. Maka yang tahu menghapuskan hanya perusahaan, tidak kasih tahu ke customernya. Sama juga di perbankan. Di perbankan waktu mencatat kredit macet itu, uncollectible-nya kan dimacetkan tuh, dihapus buku apa, di nilainya dinolkan ya, nilai 0. Sisanya soalnya dihapus buku kan. Nah itu debitur kan nggak tahu itu, ya nggak tahu. Nah kita pindahkan ke balance sheet, ada catatannya. Kalau dia bayar lagi, dipindahkan ke on balance sheet lagi, dari off ke on off lah ya. Nyala mati ya. Nah ini juga sama. Itu dibayar itu apa yang dilakukan oleh perusahaan? Dia akan mencatat lagi, pasti cash terima. Ya, cash diterima pada accounts payable. Tapi sebelumnya dinyalakan lagi itu accounts payable. Jadi accounts payable ditutup kredit tuh, debitnya lawan. Ah, sekarang dibuat lagi jurnalnya supaya nyala lagi. Ya, accounts payable-nya hidup lagi. Di jurnal 1 Juli menghidupkan accounts payable, ya. Menyalakan lagi ya. Nah, jadi piutang ini dari mati nyala lagi. Tadi kok dimatiin tuh. Dimatiin waktu dihapus bukan mati, langsung mati. Di kredit. Begitu bayar, dinyalakan dulu, baru diterima cashnya. Jadi kalau telah datang ke perusahaan saudara, Pak, saya mau lunasi piutang saya. Nah, saudara ini piutang dihapuskan nih. Ntar Pak, kita nyalakan dulu. Gitu ya. Kita nyalakan dulu Pak. Artinya kamu jurnal seperti 1 Juli itu dulu ya. Accounts payable dinyalakan dulu, allowance for the full account, baru diterima cashnya. Tapi kamu sampaikan ke debitur, ke customer, dinyalakan dulu. Enggak. Jangan dikaget loh, dinyalakan maksudnya apa Pak? Ya accounts payable kan udah mati. Oh udah mati kok dia pasti lari jadi bayar ya. Jadi bayar tuh. Nah jangan dikasih tahu ya ke debitur bahwa dinyalakan lagi ya. Gitu.
Kemudian estimasi allowance ya. Nah, ini bagaimana cara estimasi cadangan ini? Nah, ada caranya nih ya, caranya. Ada dua cara. Oh iya, ada dua cara ya. Ada dua cara ya. Kalau dia menggunakan allowance method dalam menghitung allowance itu bagaimana caranya? Ada dua basis. Pertama percentage of receivable. Jadi persentase tertentu kali piutang, itu dasarnya. Tapi hati-hati itu angka apa itu? Ya, itu ya. Jadi kalau kita persentase dari piutang digunakan untuk menghitungnya, cara pertama lah manajemen itu menetapkan berapa persentase ya yang harus ditentukan. Jadi hubungan antara jumlah receivable dan expected loss from uncollectible account. Itu. Nah, jumlah bad-spend yang harus dicatat adalah perbedaan antara required balance and existing balance in a loan account. Ya, loan account. Itu. Jadi artinya apa? Artinya contoh ini tidak contoh, saya kasih contoh dulu ya. Ini bisa contoh ya. Aduh. Ini cara pertama pakai percentage receivable ya. Ya, itu pertama ya. Nah ini. Boleh caranya ya. Ini perhatikan baik ya. Ini dikenal dengan aging schedule. Aging schedule dalam menentukan estimasi allowance, cadangan penyisian piutang atau tagih. Ya. Caranya misalnya perusahaan itu mempunyai piutang 39.600 ya. Piutang 39.600. Dari 39.600 dibikin ada 6 kelompok ya. 6 kelompok debitur yang besar-besar ya. Besar-besar debitur TE, RC, BE, OL, TO ya. Nah, itu sebesar. Yang sisanya 36.50 itu debitur kecil-kecil digabungin satu. Jadi saldo piutang 39.600 ini kalau di breakdown itu terdiri dari ada 5 debitur besar ya. Bisa kecil-kecil digabungkan jadi 36.550. Setelah dapat dipisahkan saldo di breakdown 39.600 itu, maka angka berikutnya itu menentukan umur. Jadi contoh ya, dari saldo 600 itu berapa umur itu dikelompokkan ada 5 kelompok umur ya. Pertama berjatuh tempo ya, not yet due. Yang 4 lagi jatuh tempo. Jadi yang jatuh tempo satu sendiri kelompoknya. Kemudian yang jatuh tempo 1 sampai 30 hari satu kelompok lagi. Yang jatuh tempo 31 sampai 60 hari satu kelompok lagi. Jatuh tempo 61 sampai 90 hari satu kelompok lagi. Di atas 90 hari satu kelompok lagi. Satu kelompok ada kolom-kolom. Kalau di bank namanya kolektibilitas ya, kolektibilitas. Misalnya kolektibilitas lancar itu di bawah berapa? Sebulan ya, sebulan. Apa? Bawah sebulan ya, bawah sebulan. Kalau lebih sebulan di bawah 3 bulan, nah itu perhatian khusus ya. Perhatian khusus. Perhatian khusus berapa? Sebulan ya? Sebulan kayaknya. Saya lupa itu. 3 sampai kurang 3 bulan. 3 sampai 9 bulan. Itu KL ya. Dari 9 bulan sampai 12 bulan. Nah, itu diragukan. 12 bulan macet. Ya, terus 12 bulan macet. Ya. Nah, kalau setelah kita breakdown, dari piutang 39.600 dikelompokkan jadi 5 kelompok, dapatlah angkanya. Yang menuju tempo dari 39.600 itulah 27.000 ya. Yang jatuh tempo yang umurnya 1 sampai 30 hari itu nilai saldonya 5.700. Kemudian yang umurnya 31 hari sampai 60 hari, total saldonya adalah 3.000. Kemudian yang 61 sampai 90 hari 2.000. Kemudian di atas 90 hari 1.500. Ya. 1.500.
Sehingga terdapat kelompok breakdown 39 itu di mana 27.000, 5.700, 3.000, 2.000, 1.900. Selalu saldo di masing-masing kelompok. Berdasarkan umur. Ada bunyi tempo, ada umur 1 sampai 30 hari, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah umur itu sama setiap perusahaan? Beda. Beda. Tergantung kebijakan manajemen. Industri tidak menetapkan, kecuali bank ya, kecuali bank. Bank menetapkan umur itu adalah regulator. Kalau perusahaan di luar perbankan nggak ada, suka-suka dia aja. Kalau di regulator kan, misalnya kurang lancar, 0 sampai berapa? 3 bulan ya. Ibarat 3 bulan perhatian khusus. 3 sampai 9 bulan. KL kurang lancar. 9 sampai 12 diragukan, di atas 12 macet itu ya, contoh seperti itu ya. Nah, sehingga masing kelompok itu dibikinlah berapa persentase tertagih, percentage of receivable. Misal hutang yang umurnya hutang uji tempo akan dipikirkan tidak bisa tertagih 2%. Hutang dengan umur 1 sampai 30 hari kemungkinan tidak bisa tertagih 4%. Hutang dengan umur 31 sampai 60 hari kemungkinan tidak bisa tertagih 10%. Kemudian hutang dengan umur 61 sampai 90 hari kemungkinan bisa tagih 20%. Dan hutang di atas 90 hari umurnya, kemungkinan nggak bisa tagih 40%. Nah, nanti dikalikan persentase estimasi yang bisa tagih kali dengan kelompok saldo total di umur setiap kelompok umur. Berapa uncollectible untuk kelompok yang beruji tempo? 2% kali 27.000 dapat 5.400. Kelompok kedua 4% kali 5.700. Kelompok ketiga 10% dari 3.000. Kelompok keempat 20% dari 2.000. Kelompok kelima 40% dari 1.900. Begitu ya, begitu. Nah, sudah perhatikan persentase yang collectible makin panjang umur makin besar. Misalnya umur 31 sampai 60 hari 10% lebih besar pada yang kelompok uji tempo 2%. Kenapa? Karena dalam piutang itu makin lama umurnya maka kemungkinan tertagih makin tinggi. Ya, lebih tinggi nilainya. Engkau sudah mengasih hutang ke orang lain. Makin panjang umurnya makin berisiko. Maka kasih hutang jangan panjang-panjang. Bagi sampai 40 tahun. Baru 10 tahun udah quit orangnya. Sudah bingung cari kemana. Anaknya nggak mau tanggung jawab ya. Istri juga nggak mau. Maka sudah rugi ya. Halo? Pak. Ya? Kalau yang diutangin lebih galak gimana Pak pasti tagih? Utang lebih galak, itu nama takdir tuh. Utang lebih galak utangnya. Kalau dia berutang di utang galak, galak kamu sewa itu dong. Debt kolektor. Misalnya yang misalnya debitur kamu itu kan galak tuh, kumisnya 3 cm tebalnya. Kamu sewa debt kolektor yang kumisnya 10 cm tebalnya. Mati dia tuh. Ya. Ngerti enggak? Ya, Pak. Nah, disewa. Dia kumisnya, berapa tebal kumisnya, galak-galak ya. Misal dia tinggi 170, badannya gempal. Ada sewa debt collector yang tinggi 22 meter, mati dia itu langsung ya. Nah itu, debt collector itu ya. Kalau dia macam-macam, debt collector bicara ya. Dia bicara. Maka orang seperti itu, tingkat persentase piutang tertagih tinggi itu ya, tinggi. Bahaya itu. Yang kasihan orang bank. Saya dulu tuh kerja di bank pembangunan di daerah, Bapindo. Saya gabung di Mandiri juga sebentar. Udah sama waktu saya di daerah di Jawa Timur. Saya orang Jawa Timur, ada orang Jawa Timur nggak sih? Ada Jawa Timur? Jawa Timur ada. Siapa orang Jawa Timur? Ada. Halo. Ada Pak, saya Pak. Di mana Jawa Timurnya? Di mana? Ponorogo. Ponorogo, berarti kamu orang yang baik tuh. Saya tuh pernah di Jember ya, pernah di Jember. Jember tuh sampai kampungnya tuh orang Madura semua isinya ya. Sampai ke Tapal Kuda, sampai ke Banyuwangi. Kan Tapal Kuda tuh mulai dari Probolinggo, Jember, kemudian Bondowoso,
Lumajang ya. Ah itu tapal kuda. Jangan main kamu di situ ya. Ponorogo kan bukan tapal kuda itu, Ponorogo. Ponorogo kan arah kemana? Arah ke Kediri, bukan? Ponorogo. Halo? Arah ke Pacitan sama Wonogiri, Oh, Pak. iya, Wonogiri, Pacitan, bukan daerah tapal kuda itu, masih baik orangnya. Pokoknya dari mulai Malang ke atas itu, dari Malang ke Malang sampai ke Kediri itu masih baik lah. Tapi Malang sampai ke Banyuwangi ya hati-hati, boleh batasnya itu masuk ke Probolinggo ya. Ah itu hati-hati itu. Udah pernah kamu ke tapal kuda itu? Kalau dari Probolinggo, Banyuwangi pernah? Pasti pernah lah ya. Pernah nggak? Sampai ke Bali? Pernah nggak? Halo? Belum. Ah belum. Belum. Ah belum. Ah, kalau- Mimpi pernah Pak, mimpi ke Bali. Oh mimpi ke Bali ya, mimpi ya, benar. Saya nggak mimpi, saya pernah nginap 3 malam waktu saya tugas di Jember. Ayo Pak, ke Bali Pak. Ah, ayo boleh kalau mau ke Bali kamu, saya temani. Ya, ke Bali itu banyak patung, Pak ya. banyak patung di Pas Bali. tadi ke Bali, Pak. Boleh, studi di Bali boleh. Ya, studi di Bali. Tapi habis COVID lah, jangan sekarang. Dia jalan-jalan sama dosennya. Iya benar ya, Pak. Iya, tapi jangan sekarang. Gratis kan ya, Pak? Apa? Gratis kan ya? Kalau gratis, ya gratis pada saat berangkat gratis. Tapi sebenarnya bayar masing-masing. Ya. Ke Bali berapa sih ongkos dari Jakarta naik kereta sampai Banyuwangi? Banyuwangi nanti nyebrang. Kan nggak mahal. Berapa sekarang kereta ke Surabaya berapa? Sudah lama nggak naik kereta ke Surabaya itu. Berapa kereta ke Nggak pernah naik Surabaya? kereta, Pak. Hah? Nggak pernah ya? Wah, asik tuh. Nggak tahu, Pak. Saya naik kereta dari Jakarta sampai ke Jember tuh. Dari Jakarta ke Surabaya, turun di Gubeng, nyambung lagi ke Jember keretanya. Dulu masih jelek kereta dari Gubeng ke Jember itu juga jelek keretanya. Jelek banget. Mogok lagi di jalan. Itu saya pernah sekali mogok 3 jam, bayangin tuh. Mogok di jalan. 3 jam. Nggak bisa turun lagi karena pas di jalan yang tinggi. Jalannya tinggi sekali. Kalau loncat, wah bisa patah. Ya udah di atas saja. Mogok selama 3 jam. Kalau sampainya jam 4, so udah maghrib jam berapa? Udah malam hari sampai Jember. Ya. Sekarang kata kereta udah bagus sekarang. Terakhir itu saya ke Jember itu tahun 2018 saya ke Jember terakhir. Saya tugas itu 20 tahun sebelumnya. Tugas itu tahun 97 sampai 99 saya tugas di Jember. Ya. Habis saya lanjutkan lagi ya. Lanjut ya. Nah, itu contoh berikutnya, contoh berikut ya. Contoh berikut nih ya. Misalnya bentar ya. Misalnya di unadjusted trial balance menunjukkan ya saldo trial balance sebelum adjustment menunjukkan saldo AFDA itu saldo kredit 528 euro ya. Kemudian penyajian jumlah penyesuaian diasumsikan 2.228 itulah estimasi dari uncollectible receivable dari aging schedule. Ya, schedule. Schedule mana? Ini ya, ini. Ini enggak? Oh ya, ini ya. Jadi aging schedule ini berapa total uncollectible-nya? 2228 ya, 228 ya. 28. Saldo awalnya berapa? 528 saldo awalnya. Saldo awal 28. Nah, berapa bad expense-nya? Bad expense-nya lah ya. Aduh. Bad expense 1.700. Dari mana 1.700 ya? Nah, hati-hati kalau metode ini kan menggunakan persentase dari accounts payable kan, accounts payable ya. Kalau accounts payable hasil perhitungan adjusted schedule itu menggambarkan saldo akhir dari AFDA. Saldo akhir AFDA. Jadi misalnya diperoleh dari hasil aging schedule itu angka 2.228. Itu saldo akhir AFDA. Nah, berapa bad expense-nya? Bad expense selisih antara saldo akhir dengan saldo awal.
Saldo awalnya berapa? Soalnya 528 ya. 528. Saldo akhirnya berapa? 2.228. 2.228. Bagaimana saldo akhirnya tadi 528 jadi 2.228. Pasti ditambahkan lagi ya. Ditambahin. Nah, tambahnya dikurang aja selisih itu. 1.700. Jadi ingat, dalam aging schedule menggunakan metode percentage receivable, hasil perhitungan nilai AFDA, nilai uncollectible dari hasil aging schedule itu menunjukkan saldo akhir dari AFDA. Jadi menghitung bad expense-nya selisih antara saldo akhir dengan saldo awal, ya. Nah, itu dapat AFDA, sudah dapat bad expense-nya, ya. Sehingga bad expense 1.700, ya. Sehingga lawan AFDA-nya itu ditambahkan dari 528 awal tambah adjustment 1.700 dapat saldo akhir 228. Nah, itu saldo akhir 228 inilah itu hasil perhitungan dari aging schedule 228, ya. Hati-hati ya. Karena beda kalau menggunakan presentasi penjualan metode kedua ya. Kedua nih. Kedua. Ya. Loh, ini contoh lagi ya soalnya. Contoh lagi ya. Jadi misalnya nih ya. Wah, dan nanti 10 menit kita sesi ketiga ya, sesi ketiga nanti ya. 10 menit sesi ketiga. Ya misalnya perusahaan Brul Group ya. Itu telah berbisnis selama 5 tahun, ya. Unadjusted trade balance, saldo neraca saldo sebelum penyesuaian pada akhir tahun berjalan itu menunjukkan saldo akun accounts payable itu sebesar 30.000. Saldo penjualan sales revenue itu 1.800.000. 140.000 ya, sorry. Dan saldo AFDA itu saldo debit itu sebesar 2.000, ya. Saldo AFDA, saldo debit ya 2.000, ya. Harus AFDA saldo berapa? Ini debitnya, hati-hati nih. Ini menjebak nih. Jadi saldo awal AFDA-nya debit 2.000, ya. Bukan kredit ya. Hati-hati nih ya. Kemudian Brul mengestimasikan bad debt itu 10% dari accounts payable. Nah, jurnalnya apa? Jadi kalau 10% dari ini kita nggak usah pakai aging schedule karena kan accounts payable satu kelompok aja. Kalau banyak kelompok baru itu pakai tabel aging schedule. Ini kan satu kelompok aja. Artinya berapa? Piutangnya berapa? 30.000. Kalau misalkan piutang berarti 10% dari piutang. 10% dari piutang berapa? 10% dari piutang 30.000. 30.000 dari 10% berapa? Ya dapatnya berapa? 3.000. 3.000. Nah, berarti saldo akhir AFDA 3.000 di kredit. 3.000. Saldo awalnya apa? Debit. Nah, itu hati-hati. Saldo awal AFDA debit 2.000. Saldo akhirnya harus kredit 3.000. Nah, berapa kita lakukan adjustment supaya saldo akhir jadi 3.000? 5.000. Ah, baru 5.000. 5.000 itulah kan kita akui berdasarkan 5.000. Pasti heran, Pak, kok 5.000, Pak? Kan hasil perhitungannya cuma 3.000, kok 5.000? Ah, karena untuk mengcover saldo AFDA debit yang awal supaya saldo akhirnya sama dengan 3.000, ya. 3.000. Jadi kalau kita posting bikin buku besar AFDA awal debit 2.000. Kalau kita kredit 5.000, maka saldo akhir kredit jadi 3 berapa? Waduh, ngeri itu ya. Ngeri itu. Apa itu? Jadi 3.000 ya. 3.000. Itu suara siapa itu tadi itu? Suara siapa tadi itu? Kayak suara kuntilanak ya. Halo. 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 Halo, Pak. Aduh. Masih ada nyawa. Diam semua ya. Kemudian Masih dong, Pak. itu alhamdulillah ya. Aduh. Coba di videonya dibuka dong, buka on-nya video. Saya lihat wajahnya ya. Itu Pak, Pak. Apa? Halo? Coba on-nya sekali aja ya. Udah. Bapak. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya. Ya. Kita lanjutkan dulu ya.
Nanti deh, kalau buka nanti aja pas bisa cek absen ya. Nah, misalnya Oh ya udah. pada saat disposing account receivable ya, perusahaan menjual semua piutangnya. Ternyata piutang bisa dijual, ya. Kan dia butuh duit tuh, Nah, dia punya piutang. Ditagih ke debitur, entar aja, kamu butuh tempo Pak. Nah, dia butuh duit, akhirnya jual piutangnya. Kenapa piutang dijual? Alasan dua. Pertama, piutang kemungkinan betul-betul sumber cash yang reasonable. Jadi agak liquid dibandingkan kalau persediaan kan jual lebih susah pada piutang ya. Yang kedua, bill and collection sering memerlukan waktu lama dan costly. Kalau dia buru-buru, bisa, saya butuh duit 2 hari ini. Kalau tagih piutang harus setengah mati ya, piutang waktu lama ya. Kemudian belum bagi biaya nyewa debt kolektor ya, waduh susah juga nih ya, susah juga. Maka paling cepat tuh dijual aja, jual dengan melakukan nama pendiskontuan piutang atau namanya factoring ya. Kalau sudah dengan istilah factoring ya itu jual piutang ya, piutang. Ya. Nah, jual piutang ke faktor. Nah, jadi orang membeli piutang nama faktor. Transaksi nama factoring. Factoring itu memfaktorkan piutang kepada lembaga keuangan faktor ya, faktor. Jadi faktor itu bisa lembaga keuangan, bisa bank ya, faktor itu yang beli itu. Kemudian membeli piutang dari bisnis dan kemudian menagih pembayaran langsung dari customer. Ya. Jadi si faktor dia beli piutang dari perusahaan. Nanti dia langsung menagih ke si customer, sudah faktornya. Maya 30 menit nggak join. Ya. Nah, misalnya saya punya piutang. Saya jual ke siapa? Si Hana nih, Hana. Nanti Hana sebagai faktor tuh. Pada saat nagih, Hana nagih ke debitur saya. Saya nggak tahu aja. Tergantung perjanjian, dan juga perjanjian saya tetap nagih ya. Kata, boleh Pak, saya beli piutang, tapi nagih Bapak ya katanya. Nah, kalau gitu cara biasanya kalau ada plus minusnya. Kalau plusnya si Ana nggak punya nggak costly ya, karena nagih saya nagih. Kalau yang negatifnya apa? Kalau saya tagih dan saya terima nggak salah lapor si Ana, saya dapat dulu duitnya. Nah, itu risiko. Tapi kalau si Ana tagih langsung, kalau dia dapat langsung dapat duit. Kalau saya nanti saya dapat dulu 30 hari, 20 hari baru saya kasih tahu ya. Gitu. Kemudian beban komisi ke perusahaan disebut selling kepada penjual piutang. Jadi nanti dibebankan komisi. Jadi komisi ke perusahaan yang menjual. Si faktor itu membebankan perusahaan dengan beban komisi. Kemudian beban komisinya antara 1 sampai 3% dari piutang yang dibeli. Ya. Ini bisa piutang 100 juta. Saya beli deh. Ini bisa ada bayar komisi ya. Berapa komisi? 2 sampai 3%, 1 sampai 3% kali 100 juta. Ya. Ada contoh ya. Contoh ya. Bisa asumsi bahwa Kilung jewelry factor. Nah, ini perusahaan factor. Nah, perusahaan factor ini dia memfaktor perusahaan Kilung ini memfaktor untuk menjual piutangnya senilai 600.000 ya ke federal factor. Nah, factor federal itu. Factor dia memfaktorkan piutang sebesar 600.000 ke perusahaan factor. Nama perusahaan federal factor. Ya. Dalam ribuan ya. Kemudian faktor ini menilai memberikan penilaian service charge. Beban jasanya 2% dari jumlah piutang yang dijual ke dia. Ya. Jurnal dibuat untuk mencatat transaksi penjualan piutang ke penjualan piutang oleh si Jorli ini. Sebagai berikut, dijual ke si federal ya. Nanti terima cash. Berapa terima cash ya? Setelah dipotong dengan 2% itu. Ya. Nah, potong 2%. Kalau si charge 2%. 2% kali 600.000 dapat 12.000 rupiah. Saya terima cash selisih itu.
Jadi terima cash 588.000. Nanti si factor terima dari debitur pulsa berapa? 600.000. 600.000 ya. Kemudian ada lagi disposing account receivable. Melepas piutang dagang dengan penjualan ya. Itu si retailer membayar card yang menerbitkan fee 2-8% terhadap invoice price ya. Retailer itu siapa? Pedagang retail itu membayar pakai kartu yang terbitkan fee-nya 2-4%. Dia mencatat dengan jumlah sama terhadap cash penjualan. Ya. Keuntungan bagi retailer ya. Itu si penerbit issuer does credit investigation of customer. Kemudian menerbitkan maintenance customer account. Jadi si issuer itu bisa memelihara customernya. Jadi yang ketiga, si issuer bisa undertake collection and absorb loss to save cash more quickly ya. Dia bisa menerima cash secara cepat ya. Jadi karena butuh dana kan, butuh dana ya. Contoh ya. Contoh ya. Misalnya ini selanjutnya lagi ya, yang mau hampir selesai kayak ini. Jadi misalkan link membeli 6.000 paper produk ya. Nah, produk paper itu dari restorannya dari Wu Supplies menggunakan Visa First Bank card. Jadi pakai kartu kredit ya, dia belinya. Dia beli ke siapa? Ke si Wu Supplies ya. Karena First Bank membebani service fee 3%. Kalau masalah beli kredit card kan ada yang dibebani persen, ada yang nggak dibebani. Kalau dibebani berarti dia dibebankan ke pembeli tunai sebenarnya. Ada ke harga produk dibebani. Kalau jurnal itu mencatat transaksi ini oleh si Wu Supplies tanggal 22 Maret ya. Ada sebagai berikut ya, Jadi pertama dicatat cash 58.20. Di mana dapat cash 58.20? Lalu di diskon ya, service charge spend 180. Terus revenue 6.000 ya, 6.000. Jadi bisa bank itu ada akalnya. Dia bisa aja tidak membebani si customer dengan charge 180.000, 90. Tapi harga jual 58.20, tapi tambah beban bank 180. Jadi harga jual 6.000. Bisa juga seperti itu. Ya. Harga jual 6.000. Ya. Karena sebenarnya harga jualnya 58.20. Ya, 58.20. Oke, berikutnya. Ya. Bentar. Contoh berikutnya. Misalnya ini factoring ya. Penjualan piutang. Ini anjak piutang. Betul itu bahasa Indonesia anjak piutang. Ya. Anjak piutang kan. Jadi kalau wholesalers butuh untuk meningkatkan cash-nya.
dia butuh dana nih, butuh dana. Si agen 120.000 ya untuk mengamankan pembayaran gaji minggu ini. Padahal hutangnya masih banyak, cuma kalau diminta ke customer kan repot, dia nggak ada duit alasan. Maka kali ini itu melakukan it's debt selling ya, di mana dia saldo outstanding dari hutangnya total 750.000, dia putuskan dijual 105.000 untuk membiayai gaji 120. Jadi dari hutang itu dijual, difektorkan atau diajak hutangkan ke perusahaan vektor. Vektor bisa ke bank, bisa lembaga keuangan, bisa ke leasing, macam-macam lah ya. Nah, Arjuna mencatat pada saat dia menjual itu, dia terima cash. Berapa cash terima? Setelah didiskon 1%, akan beban sebesar 1%. Jadi hutang ini dijual 105.000, beban jasa itu adalah 1% kali 105.000, jadi 1.250, sehingga cashnya terima 1.5 kurang 1.250 ya. Nah sekarang bagaimana perusahaan mengakui, menilai dan mendispose not receivable, melepas ya, melepas ulah nanti bisa dijual, divektorkan ya. Oke, itu nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya. Oke, silakan ada yang mau bertanya, silakan. Oke, di-on-kan videonya ya. Videonya di-on-kan. Sebentar, Pak. Suci Amalia, ada pertanyaan nggak? Suci Amalia? Di-on-kan video. Iya Pak, Dir. Di-on-kan videonya. Ada pertanyaan nggak, Suci? Apa Pak? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pak. Hah? Bapak. Nggak ada, saya nanya nih. Saya nanya ya. Coba kamu Jangan Pak, tar lupa. Hah? Tar lupa, belum siap. Waduh. Yang lain dulu. Oh iya deh. Siapa yang siap? Vidya mana Vidya? Vidya? Lagi di pantai, Pak. Vidya, ngapain mandi kamu di pantai? Vidya, mana Vidya? Vidya? Kenapa, Pak? Iya, Pak. Vidyanya, ayo muncul ayo Kok penampakan. nggak keluar sayanya, Pak? Bentar, Pak. Penampakan, itu. Vidya, mana Vidya nih? Vidya di mana? Nanti dulu. Background-nya nggak bisa. Vidya Ramadanti. Nama Vidya via Ramadanti. Jadi Vidya melalui Ramadanti maksudnya. Iya. Iya, benar. Vidya melalui. Iya, benar, Pak. Nama Vidya via Ramadanti. Vidya melalui Ramadanti. Ayo ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Vidya, ada pertanyaan nggak? Mulai saya nanya. Ayo. Kalau hutang itu ada terbitnya 3/15 ya, 3/15 dan 70. Kalau dijual ke customer tanggal 1, pada tanggal di 1 berapa? 3/15 ya. 3/15 dijual tanggal 1. Dijual tanggal 15. Dapat diskon nggak dia? Dikasih diskon nggak customer tuh? Misalnya 3/15. Apa artinya 3/15? 3/15 N 70 artinya. Secara penjualan kredit N 3/15 N 70 artinya apa itu video? Apa artinya? N 30 alah. 3/30 N per 70 apa artinya? Apa nih, Pak? Oh, enggak sih. Dia jawab siapa? Safira. Safira mau jawab? Hah? Iya. Ini silakan. Apa maksudnya? 3/30 N 70 artinya apa? Jadi customer-nya dapat diskon 3% kalau dibayar dalam 30 hari. Ya. Tenggat bayarnya
Tenggat bayarnya 70 hari, Pak. Ya, periode kreditnya di 70 hari ya. Itu Vidya, aduh. Terus terima kasih Safira, udah bagus ya. Kemudian si Cecilia, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak tanya, saya nanya. Ada pertanyaan? Cecilia? Ada pertanyaan nggak Cecilia? Halo? Pertanyaan nggak? Ini siapa? Cecilia? Halo, Halo? Cecilia? Cecilia? Suara mesin apa tuh, Pak? Lah, aduh, dia siapa tuh? Bukan dari HP itu, dari Zoom-nya nih. Di Zoom. Nah, coba Kayaknya Cecil error. apa? Iya, kayaknya suaranya Kak Cicil error deh. Cecilia error nih. Cecilia, halo? Error. Ya. Oke, error dia udah masuk nih. Coba Saya udah Cecil ngomong, pakai iya nggak ada. enggak. Oh iya, Cecil dia error nggak ada apa? suaranya. Hana Nurdiana, ada pertanyaan nggak? Hana? Tadi sebenarnya Hana. Halo Hana. Nggak ada. Halo? Hana? Ada suaranya nih. Ya. Saya udah Pak. Udah saya tanya nih. Saya kira udah. Mbak Yuli. Yuli ada pertanyaan nggak? Ada Pak. Ini ada suara seperti apa nih? Suara apa nih? Ada. Yuli ada pertanyaan? Hah? Apa suara apa? Ya? Suaranya apa? Suaranya. Sinyalnya jelek. Itu suaranya. Kak Cicil coba mute deh. Cicil, coba mod. Cicil mana? Coba mod itunya. Ah iya bener Cicil. Waduh, gara kamu Cicil. Kan main nih. Kalau kamu serahkan itu tentu aduh, udah pusing seperti saya kira PC saya mau meledak itu. Lupa Cicil tuh. Ya. Oke lah Cicil ya. Siapa belum tanya nih? Si Safira udah. Ini si Suci Amalia. Udah saya tanya udah. Suci. Halo Suci. Iya Pak, hadir Pak. Ayo di-on-kan dulu, di-on-kan sebentar. Apa Pak? On-kan videonya Suci. Oh iya, hadir Pak. Nah, terus ada pertanyaan nggak? Terus Pak. Hah? Kayak tadi saya mau nanya deh Pak. Iya apa? Tanya apa? Silakan mau nanya apa? Halo. Iya Pak, lagi cari dulu tadi pertanyaannya lupa. Oh iya, lupa ya. Siti, halo Siti Fauzia. Ayo. Ya. Siti Fauzia. Ada pertanyaan nggak Siti Fauzia? Siti Fauzia. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Hah? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Saya mau nanya ya, boleh nanya nggak? Ya. Siti Fauzia ya. Ada dua metode untuk menghitung uncollectible. Dengan kalau memakai allowance method ada cara bagaimana kita estimasi collectible. Ada dua cara. Satu persentase penjualan percentage of sales. Yang kedua percentage of account receivable. Ya. Ada dua cara menghitung berapa collectible. Kalau kita menghitung menggunakan persentase dari receivable, cara gimana tuh?
Berapa bad debt expense? Berapa bad debt expense-nya kalau kita menggunakan cara percentage of accounts payable? Ayo si apa Suci? Siapa tadi itu? Oh si Siti. Ayo Siti. Gimana kita menghitung bad debt expense kalau kita menggunakan metode percentage of accounts payable? Itu cara menghitung bad debt expense-nya. Langkah pertama apa caranya? Langkah pertama apa? Langkah pertama apa dulu? Kalau percentage of receivable, langkah pertama kita menentukan saldo piutang ya, Berapa saldo piutang ya? Halo Siti. Hei. Iya, Pak. Oh, di on sebentar videonya, boleh saya tahu nih. Ayo. Oh, itu. Jadi kita menentukan saldo piutang. Kalau saldo piutangnya di breakdown ada kelompok umur, cara gimana ngitung? Kelompok umur. Dia harus menggunakan aging schedule. Ya, dihitung. Misal kelompok umur 1 sampai 30 hari, 30 hari sampai 60 hari, 60 hari sampai 90 hari, 90 hari sampai 120 hari, dan seterusnya. Ya. Nanti masih kelompok umur itu tentukan persentase berapa untuk collectible. Berdapat dikalikan masing-masing persentase kali kelompok itu, dijumlahkan, kemudian dihitung. Nah, angka itu yang merupakan angka uncollectible, yang merupakan saldo akhir dari saldo akhir AFDA. Nah, itu AFDA. AFDA itu allowance for the full account ya. Nah, itu AFDA. Berapa debt expense-nya? Selisih antara AFDA dengan AFDA yang dihitung itu dengan saldo awal AFDA ya, saldo awal AFDA. Nah, itu cara dapatkannya. Itu bad expense. Kalau yang kedua percentage sales, siapa yang jawab? Yang jawab siapa? Yuli. Halo, Yul, ngumpet tuh. Yul, ngumpet deh. Takut banget deh. Takut banget deh. Yul, ayo gimana cara menghitung bad expense kalau menggunakan percentage of sale? Yang hitung mana? Bad expense-nya berapa? Halo? Hei. Ayo, berapa? Halo Yul. Sinta. Ada pertanyaan nggak Sinta? Kemana Sinta nih? Hilang langsung. Mana Sinta? Sinta mana? Sinta nih, ya. Sinta. Ada. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bentar, Pak. Iya. Bentar saya lihat dulu. Lihat dulu deh. Ayo si Sinta. Ayo Sinta. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu sebenarnya kalau menentukan bad debt expense, kalau menggunakan metode persentase penjualan, gimana bad debt expense-nya ditentukan? Bad debt expense-nya gimana ditentukan? Bad debt expense, bagaimana menentukan bad debt expense kalau seandainya metode penentuan uncollectible itu menggunakan persentase dari penjualan? Mana sih itu? Kenapa nih? Ya. Oh, di sini. Di sini. Ya. Bagaimana menentukan bad debt expense kalau menggunakan persentase penjualan? Ya. Tadi sudah jelaskan. Apa, Pak? Tadi sudah jelaskan menentukan bad debt expense kalau menggunakan metode persentase accounts receivable. Sekarang kalau menggunakan persentase penjualan, bagaimana menentukan bad debt expense-nya? PD expense. Bad debt expense. Oh, kredit macet.
Bad debt expense. Bad debt Ah. expense. Pakai metode apa, Pak? Persentase penjualan. Gimana cara ngitungnya? Persentase penjualan. Ya. Gimana cara ngitungnya? Aduh, tadi saya nggak ini lagi. Kamu nggak menyimak tadi, nggak nyimak. Tadi Tadi nggak saya nyimak. telat datang, Pak. Oh, Tapi taruh. baru masuk kamu. Baru datang. Sinta baru datang ya? Bukan. Tadi. Ke dapur. Ke dapur masak. Masak 3 Enggak, jam. Pak. Ngapain? Dapur. Enggak, tadi saya ikut yang sama kedua, yang ketiga baru. Oh itu, ya, baru masuk ya. Aduh, yang kamu tahu yang pertama itu kayaknya yang pertama. Pertama apa materi? Apa kamu dengar tadi yang pertama? Pas kamu dengar materinya apa? Saya jelaskan apa itu yang pertama itu? Ayo Sinta. Ya, Pak. Kamu dengar apa itu yang pertama? Dengar yang dengar depositing account receivable. Apa? Apa lagi? Yang tadi, Pak, yang bad debt expense. Sinta, kamu udah bikin video. Siapa yang belum menyerahkan videonya? Ada baru 2 kelompok menyerahkan videonya. Aduh. Baru 2 kelompok saya sama kelompok apa lagi tuh? Yang belum menyerahkan tuh. Aduh. Yang belum atau yang udah, Pak? Yang belum. Makanya baru 2. Yang Jadi belum. ketahuan juga tuh, saya cek ketahuan juga tuh. Kenapa nggak dikumpulkan tuh kelompok lain? Kenapa nggak dikumpulkan? Ayo, Kelompok siapa, Pak? Kelompok saya udah. Ya udah, gua ada kelompok gua selain dari itu nggak ngumpulin tuh. Ya, nggak ngumpulin tuh. 10% dikali 30 plus 2.000. Ini. Nah, diingumpulkan aja si Safira, Suci, Sinta. Safira, Suci, Sinta. Safira, udah. Suci, udah. Sinta mana? Sinta udah. Sinta saya tanya tadi Sinta. Sinta udah. Safira, Safira, Suci, Sinta, udah. Kemudian saudara Dina, Yusnita, Ulan, Yusnita, Dina. Ya, Yusnita, Ulan, Dina mana? Berarti Sita Nur belum, Cecilia belum, Hana belum, Vidya belum. Aduh, coba lagi belum tuh? Si Yuli belum, Vidya belum, Cecilia belum. Menyerahkan, ya. Si Ulan udah, ya. Menyerahkan. Safira udah. Jadi menyerahkan Cecilia belum, si Vidya belum, Yuli belum. Cinta, Dina mana? Vidya, Siva juga belum. Aduh, Siva belum juga. Ada. Jadi yang menyerahkan baru 2 kelompok 6 orang. Berarti yang 5 orang lagi belum, 2 kelompok lagi belum tuh. 5 orang lagi belum. Ya. Itu video yang materi, Pak. Yang materi sekarang. Belum ada belum. Pak, nanti bentar lagi saya kirim, Pak. Ya. Ada 2 kelompok lagi tuh yang mengirim ya. Ya, Pak. Ya. Kemudian ini Siap. kamu bukunya nggak punya ya? Buku apa? Buku ini nggak punya. Ini nggak punya bukunya. Punya nggak? Punya nggak bukunya? Lagi pesen, Pak, di Tokopedia. Lo beli Tokopedia udah? Iya, Pak, lagi pesen. Beli aja yang bajakan itu. Paling berapa? 50.000 ya? Berapa belinya? 50.000? 60, Pak. 60. 50 palingnya. Tapi biasanya nggak kuat lem itu, kamu lem lagi itu. Nanti dibeli langsung berantakan semua sih.
Biasanya mahasiswa beli Tokopedia yang 10.000 itu bisa dibeli langsung berantakan isinya. Dan dalamnya nggak kuat. Ya. Jadi ini chapter 8 ya. Chapter 8 itu kamu coba catat PR-nya, catat PR-nya. PR ini chapter 8. Kalau chapter 8 ini kamu bikin PR 3 latihan, 3 problem ya. 3 soal latihan sama 3 soal problem ya. Ya. Itu ya. Ya, Pak. Ya, kemudian kedua. Oke, Pak. Kemudian video ini kan 2 kali pertemuan nih. Minggu depan nggak ada tugas video, kau udah selesai kau bikin sekali kan? Ini kan hari ini 2 kali pertemuan, berarti minggu depan video yang sekarang itu ya. Kamu udah bikin videonya. Nah, kalau bikin video harus ngerti lah ya. Ini sih kalau saya pasti tahu ya. Agent schedule, berapa percentage sales, percentage accounts payable, metode internal collectible. Kemudian kalau dianjak piutang, ya, kalau piutangnya itu dijual dengan misalkan N apa 3/10, N50 harus tahu ya, karena nggak sulit ya. Jadi minggu depan saya jelaskan yang wesel ya, piutang wesel, not disposable ya, saya jelaskan nanti ya, disposable. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Hah, serius? Pak. Cukup. Nggak ada nanya, berarti udah ngerti semua dong, ya? Udah ngerti semua. Jadi sudah paham. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Ya, kalau udah paham semua, saya tutup kuliah ini sampai ketemu apa? Minggu depan ya. Ketemu minggu depan. Siap. Minggu depan ketemu kita melanjutkan non-disposable. Kemudian minggu depan lagi yang bab 9 ya. Jadi nantilah kita pikirnya. Sekarang minggu depan aja. Jadi kalau jangan lupa ya, nanti saya tulis di classwork-nya di Google Classroom. Itu tugas PR latihan soal latihan 3 soal latihan 3 soal problem ya. Problemnya. Itu ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan ini. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Ya. Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahur, Pak. Ya, sampai sahur ya. Ya, Pak. Ada puasa udah bolong belum? Udah bolong puasanya? Udah, Pak, saya udah 7 hari. Oh iya, udah bolong. Udah bolong ya. Keren sih, Mbak. Harus diganti tuh ya, harus diganti puasanya ya. Diganti Ya, dulu, Pak. jangan sampai nggak diganti. Ya. Ya, Pak. Ya. Sehat semua kan, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Kurang sehat. Kenapa? Alhamdulillah. Siapa yang nggak kurang sehat? Siapa kurang sehat? Si Vidya sehat nggak? Sehat, Pak. Sehat ya. Nggak sehat, Pak. Lihat Kita sehat nggak? rambutnya berwarna. Kita Dia gila, Pak. Hah? Sehat, Pak. Ya, aduh. Kalau Hana sehat, Hana. Hana sehat. Ana kurang sehat, Pak. Kurang sehat. Aduh. Kalau si Suci kurang sehat. Kurang sehat, Pak. Udah, kalau kurang sehat tuh disiapkan dulu. Masih masuk kantor enggak? Masih masuk kantor enggak? Biasa konten, guys. Ana. Kantor ya, hati-hati lu jalan ya. Masih ramai nggak di jalan? Iya, Pak. Jakarta masih ramai. Saya udah 1 bulan lebih. Rame, Pak. Ramai? Antrian sampai panas. Wih, jalan tak macet. Jalan tak macet. Jalan tak macet. Waduh. Saya udah sebulan nggak ke Jakarta nih. Aja. Oh gitu, Pak. Iya. Udah, Pak, nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Di rumah aja saya. Di rumah aja, Pak. Iya. Pak, itu kodoknya, Pak. Saya merinding tau, Pak, dengar suara kodok. Kodok. Apa sih ada apa? Pak, besok ganti ringtone-nya jadi ayam aja, Pak. Hah? Kayak Vira tadi, Pak. Sama Aduh, takut Vira. sama kodok. Coba takut sama kodok. Takut siapa? Saya. Oh, ya, nanti suruh bawa dengan suara ular ya. Aduh, Nanti suara seksi dong suara ular. Wah, suara Kepon. ya. Suara ayam ganti.
Kalau udah satu tiga Aduh, yang bener. Udahan. Udah, ya. Pak, ini saya pakai selimut loh. Pak. Pakai selimut Bali nih Pak, dari Bali nih Pak. Siapa di Bali? Ini selimutnya dari Bali. Siapa di Ini Bali? saya pakai selimut bukan pakai kerudung. Oh iya. Kamu di Bali sekarang? Enggak, Ini di Bali. udah enggak Pak, nggak boleh kan kita keluar. Oh iya. Kamu ke selimut terus, saya lihat kalau kuliah pakai selimut terus kamu, Sinta. Pasmina Pak, bukan selimut. Enggak tuh. Pakai selimut terus. Ya. Iya. Ya udah ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Pak. Ya Pak, tulis kodoknya. Sini kodok. Bunyi kodok lagi tuh. Bunyi kodok lagi. Iya, kodok yang lagi Pak. Kodok itu tuh apa? Apa tuh? Cebong. Kecebong. Tapi saya bukan cebong loh. Ini seganti bunyi bukan cebong. Dadah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah. Ya Pak. Dah. Seperti cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hati. Ayo disuruh titik.